warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman pers yang saya hormati dan saya banggakan, terkait untuk pelaksanaan HUT Konawe Selatan yang ke-20, yang mana di tanggal 2 Mei 2023 ini merupakan tahun ke-20 tahun terbentuknya Konawe Selatan. Dan konsep daripada pelaksanaan HUT ke-20 ini kita akan laksanakan agak meriah. Ini adalah salah satu tanda syukur kita dengan perkembangan Konawe Selatan yang ke-20 tahun, apalagi di masa kepemimpinan Pak Bupati Konawe Selatan dan Wakil Bupati Konawe Selatan Haji Sunuddin Dangga bersama Rasid Esos. Tentunya kita juga bisa melihat pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan dan sekaligus mempromosikan, dan bagi teman-teman yang ingin berinvest ke Konawe Selatan dan sekaligus mempromosikan bagaimana pembangunan di Konawe Selatan. Adapun konsep-konsep yang akan dilaksanakan yaitu pelaksanaan HUT upacara tanggal 2 Mei 2023 dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain, yaitu ada pawai budaya dan ada pameran dan ada lomba-lomba lainnya, yang mana diharapkan masyarakat untuk ikut serta, termasuk dari teman-teman dari selain dari instansi-instansi pemerintah, tapi juga diharapkan dari instansi-instansi lain dan maupun dari BUMN maupun dari pelaku-pelaku usaha untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT Konawe Selatan. Adapun secara teknis ataupun pelaksanaan acara-acara nantinya ini akan langsung dijelaskan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan HUT, yaitu Pak Putu Darta. Silakan. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Bu Sekda dan teman-teman pers atas kehadirannya dan partisipasinya pada hari ini. Semoga kehadiran kita pada hari ini bisa memberikan informasi yang lengkap terkait dengan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan yang ke-20 dan Hari Pendidikan Nasional. Jadi dasar pelaksanaan kita untuk Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan ini adalah Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 003.3/113 tahun 2023 tentang penetapan panitia untuk Hari Ulang Tahun yang ke-20 Kabupaten Konawe Selatan dan Hari Pendidikan Nasional. Nah, jadi memang untuk tahun 2023 ini tentunya akan berbeda dari 3 tahun yang sebelumnya. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa negara kita termasuk Jawa Kabupaten Konawe Selatan ini kan dalam posisi pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir ya. Jadi oleh karena itu di tahun 2023 ini kita akan coba kemas komunikasi yang tersendat kemarin itu kita bisa kemas untuk lebih meriah pada tahun 2023 ini, karena memang euforia masyarakat kita termasuk juga kita pemerintah daerah ingin juga memberikan informasi terkait dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan yang selama ini mungkin 3 tahun terakhir kan tidak bisa kita ekspos secara luas. Nah, oleh karena itu pada tahun 2023 ini ada beberapa acara agenda besar yang akan kita lakukan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan. Nah, secara lengkap supaya tidak berbeda pendapat dan lain sebagainya, termasuk waktu pelaksanaan. Saya harapkan teman-teman pers juga bisa membantu kita bisa memperluas informasi terkait ini, sehingga harapan kita seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, baik itu dunia usaha dan organisasi masyarakat dan sebagainya, bisa mengetahui informasi ini, sehingga akan satu persepsi untuk bersama-sama merayakan dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan. Nah, jadi secara informasi tema Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan yang ke-20 ini adalah Bersama Kita Hebat, Konawe Selatan Kita Maju. Nah, kenapa kita ambil tema ini? Karena memang Konawe Selatan ini kan sebagaimana kita ketahui dari sisi etnis, suku, bahasa, agama dan sebagainya merupakan
ada perbedaan yang potensi perbedaan yang sangat baik ya. Jadi jangan kita anggap bahwa perbedaan itu merupakan suatu masalah, tapi perbedaan itu harus kita jadikan sebagai potensi untuk bersama-sama membangun Korea Selatan. Kalau satu warna itu tidak baik, tapi kalau berwarna-warna itu pasti sangat baik. Saya kira teman-teman pers sangat paham dengan hal ini. Nah, jadi itulah tujuan kita kenapa kita mengambil tema pada tahun ini adalah bersama kita hebat, Korea Selatan kita akan maju. Itu tema yang kita tetapkan pada tahun 2003. Nanti logonya bisa kita saya akan sampaikan ke teman-teman, mungkin juga teman-teman sudah mempunyai. Nah, kemudian kita awali pada tanggal 30 April itu ada beberapa kegiatan, yaitu yang paling besar itu adalah acara pembukaan olahraga. Jadi tanggal 30 dan 30 April itu ada kegiatan pembukaan olahraga. Cabang olahraga yang akan diikuti hanya 2, yaitu volleyball dan sepak bola. Jadi teman-teman Kadispora juga sudah mempersiapkan agenda acara ini, yang mudah-mudahan kita akan intervensi sehingga kita kemas acaranya akan semakin menarik dan semakin lebih luas diketahui oleh seluruh masyarakat. Nah, kemudian tanggal 1 Mei. Nah, 1 Mei ini ada beberapa agenda besar yaitu Sikir Akbar. Nah, Sikir Akbar ini akan dilaksanakan jam 2 sampai sore ya, sampai selesai. Iya, nah ini teman-teman sudah paham siapa yang akan datang, ini Habib besar. Jadi kemungkinan besar akan dihadiri oleh kurang lebih 3.000 masyarakat yang masih terdata ya. Mungkin saya kira kalau dengan pengikutnya partisipannya Habib ini akan jauh lebih besar ya. Nah, ini juga kami dari panitia mempersiapkan dan lokasinya itulah di halaman kantor Rujak Bupati. Ya, jadi ingat nanti akan melalui kesempatan ini kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diperluas bahwa acara akan dilaksanakan tanggal 1 Mei jam 2 sampai selesai. Itu Sikir Akbar yang dikemas dengan tema Korea Selatan bersalawat. Ya, sebagai ini bersikir akbar ini kan sebagai rasa syukur kita. Mudah-mudahan saya sebagai panitia termasuk Pak Bupati dan Pak Sekda, Pak Asisten berharap bahwa semakin banyak yang mendoakan keberhasilan tantangan pembangunan Korea Selatan, mudah-mudahan akan semakin baik dan semakin berjalan lancar. Nah, kemudian hari Selasa tanggal 2 Mei ada 2 agenda besar. Yang pertama adalah jam 8 pagi kita harapkan tepat waktu itu akan dilaksanakan upacara HUT ke-20 Kabupaten Korea Selatan dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional. Ya, jadi tepat jam 8 dengan berbagai agenda yang akan kita laksanakan untuk meriahkan. Di situ ada petugas upacara bendera, kemudian juga ada ubade, kemudian juga ada penyerahan hadiah, termasuk juga sertifikat satya rencana dan keberhasilan lainnya. Nah, kemudian jam 10 kurang lebih nanti kita masih tentatif waktu yang namanya nanti kita pasti ada perubahan itu, tapi kita agendakan jam 10 siang itu ada sidang paripurna di lantai 3 auditorium. Nah, di sini kesempatan Bapak Bupati Korea Selatan akan mengekspos ya selama 7 tahun berkarya di Korea Selatan. Mungkin juga nanti kita lihat perkembangan yang dari 20 tahun Korea Selatan ini. Jadi data dan informasi kita akan sampaikan. Nah, ini juga akan mudah-mudahan bisa memberi informasi yang lebih luas, termasuk juga nanti pidato dari Ketua DPRD untuk menyampaikan kerja-kerja yang akan dilakukan selama kepemimpinan beliau sebagai Ketua DPR, termasuk juga kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman di DPR ya, di DPRD. Jadi itu 2 agenda besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei. Nah, dari tanggal 2 Mei. Dari tanggal 3 Mei sampai tanggal 6 itu adalah persiapan untuk pameran. Jadi di situ kita berikan ruang kepada teman-teman dunia usaha, kemudian masyarakat, kemudian juga organisasi perangkat daerah OPD itu membuat stand pameran. Jadi menghias, kami berikan waktu yang cukup untuk bagaimana menampilkan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Bupati. Jadi di semua sektor mulai dari perbankan, swasta, kemudian juga seluruh OPD, dan kita wajibkan seluruh OPD dan termasuk seluruh camat. Jadi masyarakat akan bisa mengetahui apa yang dilakukan, yang dikerjakan selama ini,
Ya, apa sih yang ada di kecamatan ini, di OPD-nya apa yang ada, datanya apa, seperti apa, itu akan ditampilkan. Jadi pada kesempatan itulah nanti seluruh masyarakat, dunia usaha, termasuk pemerintah bisa memahami apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan Selatan selama 20 tahun. Nah, itu ya, jadi hari tanggal 2. Nah, kemudian tanggal 7 Mei itu akan dilaksanakan jam 13.00 sampai kurang lebih jam 17.00 jam 5 ya. Itu akan dilaksanakan pawai budaya. Nah, pawai budaya kami juga mengundang kepada seluruh masyarakat. Jadi yang diwajibkan adalah camat, kemudian OPD, itu wajib. Nah, kami juga memberikan ruang kepada seluruh etnis yang ada di Kuningan Selatan, seluruh organisasi kemasyarakatan. Nah, organisasi kemasyarakatan di Kuningan Selatan banyak sekali ya. Kami berikan ruang kelompok-kelompok seni budaya, ya, kelompok-kelompok masyarakat untuk menampilkan, inilah Kuningan Selatan ini. Kuningan Selatan kan kita tahu bahwa beragam etnis, bahasa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tampilkan. Nah, jadi kesempatan kita akan sampaikan saat ruangnya adalah tanggal 7 Mei 2023 jam 13 sampai 17.00 ya. Itu terkait agenda pertama. Kemudian agenda kedua jam 19.00 sampai selesai jam 7 malam itu akan dilaksanakan pembukaan pameran. Nah, pembukaan pameran tadi saya jelaskan pameran itu seperti apa. Ini adalah merupakan soft expose pembangunan Kabupaten Kuningan Selatan. Nah, diramaikan dengan artis ibu kota. Nah, untuk rencananya akan kita hadirkan Tildan. Ya, saya kira teman-teman ini kan sudah paham ini Tildan ya. Mudah-mudahan dengan kehadirannya salah satu artis ibu kota ini akan menambah semarak suasana, kemudian juga masyarakat bisa hadir berbondong-bondong di di stand pameran masing-masing ya. Nah, kemudian hari Selasa 8 Mei ini sudah mulai berjalan, di situ ada pameran dan lomba seni budaya. Jadi setiap malam itu ada lomba seni budaya. Jadi kemudian tanggal 9 juga masih tetap ada pameran dan lomba seni budaya, dan kita akan usahakan hadirkan dimeriahkan oleh artis KDI. Jadi tanggal bersamaan tanggal 9 Mei ya. Ya, di Seling. Jadi akan menambah suasana lagi, jadi tidak vakum ya. Biasanya kan antara artis dengan tidak ada artis lagi berbeda lagi. Nanti kita akan usahakan tanggal 9 ini. Jadi itu kemudian tanggal 10 Mei 2023 itu penutupan pameran. Jadi kita tutup mulai tanggal 7 sampai tanggal 10. Kita akan tutup pameran. Terus sekaligus juga adalah malam ramah tamah dan dimeriahkan oleh band kota. Ya, jadi ini juga sudah sudah terkonfirmasi. Mudah-mudahan agenda-agenda acara ini jadi sudah bisa. Nah, termasuk juga persiapan kita, himbauan saya untuk Pak Bupati, Bu Sekda dan pemerintah Kabupaten Kuningan Selatan. Kami juga sudah bersurat kepada semua instansi pemerintah, baik itu kepala organisasi perangkat daerah, kemudian kecamatan, termasuk juga instansi-instansi vertikal, sekolah, itu wajib membersihkan lingkungan, termasuk dunia usaha, membersihkan lingkungan kantor, kemudian memasang baliho, kemudian memasang umbul-umbul, termasuk seluruh masyarakat Kuningan Selatan. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting diinformasikan kepada masyarakat. Disinilah kita melihat bahwa kebanggaan kita sebagai warga Kuningan Selatan. Ya. 1 tahun sekali kita merayakan hari ulang tahun Kabupaten Kuningan Selatan. Nah, inilah kesempatan kita untuk sebagai wujud rasa syukur kita dengan Kabupaten Kuningan Selatan ini. Ya, marilah kita bersama-sama untuk memasang baliho sebagai ucapan kita dalam hari ulang tahun Kabupaten Kuningan Selatan, termasuk pemasangan umbul-umbul, termasuk juga membersihkan lingkungan yang ada di lingkungan masing-masing. Jadi termasuk juga dunia usaha semuanya. Jadi kami sudah himbau semua melalui surat Ibu Sekda. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sangat hal penting. Dan ini juga termasuk penekanan dengan Pak Bupati bahwa marilah kita cinta dengan Kuningan Selatan ini. Tanpa kita cinta dan bangga dengan Kuningan Selatan, tentu ini juga akan menjadi pertanyaan. Tetapi ini harus menjadi spirit bagi kita untuk terus membangun. Jadi membangun ini bukan hanya milik masyarakat, milik pemerintah, bukan tugas tanggung jawab pemerintah, tapi kami sepakat pemerintah Kuningan Selatan bahwa pembangunan di Kuningan Selatan ini harus dibangun oleh 3 aspek. Yang pertama pemerintah, swasta atau private, kemudian sosial. Dengan kolaborasi 3 ini saya yakin dan percaya kemajuan Kuningan Selatan akan jauh meloncat dibanding di tahun-tahun sebelumnya.
Jadi saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan.